apa sih pertemuannya, mungkin kronologisnya gimana? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jumat kemarin 6 Desember saya nikahi istri saya yang ada di sebelah saya, namanya Iren, asli Pamekasan Madura, cuman banyak keluarga di Malang, jadi kemarin akad dan resepsinya di Malang. Ya kenalnya sih di Jakarta, sama-sama satu pengajian yang memperkenalkan malah Ustadz kita, Ustadz David sama Haji Dedi. Udah, nanti saya kenalin. Sebenarnya dia udah tahu saya sering kajian di situ, tapi belum pernah ketemu. Puasa kemarin 2019 bulan Mei. Seperti apa sih akhirnya memutuskan untuk menikah Ya, dengan Iren sendiri? jodoh itu kan rezeki ya, jadi Allah memberikan rezeki jodoh ini kenapa harus ditolak gitu kan. Ya, kalau buat saya waktu memang belum setahun, minggu depan udah setahun jadi kemarin, dan saya juga melihat kondisi anak-anak dengan Iren ini begitu dekat gitu. Kalau memang kemarin anak-anak tidak nyaman dengan Iren, mungkin saya juga berpikir lagi gitu. Tapi alhamdulillah Iren bisa menerima kita, menerima anak-anak, bahkan deket banget sama anak-anak tuh, akrab banget. Berapa lama? Pokoknya dari puasa sampai menjelang pernikahan tuh kita merasa tuh makin dekat, makin akrab, makin mesra, dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Kalau umur dan status sendiri seperti apa, Mas Adi? Kalau umur sekantaran sama saya, kita masih status dia masih gadis. Akhirnya memang anak-anak mendapatkan sosok kembali. Seperti apa sih Mas melihatnya, Mas? Ya, melihat anak-anak bahagia, karena saya juga makin hari makin kesini, setiap kali Iren nggak ke rumah ditanyain, anak-anak tuh nanyain mami Iren kemana. Dan anak saya yang paling kecil Raffi itu nggak gampang manggil orang itu mami atau bunda gitu, nggak gampang, bahkan dekat sama orang juga nggak gampang. Saya melihat dia, jadi patokannya dia, adik sama kakak itu melihat mami Iren. Bahkan kalau saya keluar kota, mami Iren ke rumah kan jagain anak-anak, kadang nggak datang ditanyain, saya yang ditelepon kok mami nggak disuruh ke rumah. Kalau awal mengenalin sama anak sendiri, apa ya, canggung kah atau gimana, kalau memang anak-anak sudah Apa ya? Jadi saya ajak ke rumah, awalnya kita ajak makan malam, anak saya sama dia ketemuan, terus kita belum memperkenalkan ini mami atau siapa gitu, memperkenalkan ya, kak ini kenalin teman papi namanya Tante Iren. Awalnya mami ingat tante ya, Tante Iren gitu, sampai akhirnya akrab-akrab kesini dia sendiri yang minta. Awalnya panggilannya itu bunda, terus kesini-sini kakak saya, anak saya yang pertama bilang panggil mami aja boleh nggak? selain juga mungkin alasan anak-anak udah dan beliau jadi kamu minta Selain ya, selain cinta anak-anak kan deket, akhirnya itu alasan utama Ya. untuk pernikahan beliau. Jadi sebelum saya memutuskan untuk lebih serius lagi sama Iren, akan untuk menikahi dia, saya izin dulu sama keluarga almarhum di Lahar gitu. Saya sebelum izin, keluarga almarhum mungkin sudah tahu atau dari mana nggak tahu, tiba-tiba menyampaikan, adek kalaupun memang sudah ada penggantinya ataupun jodoh lagi mau menikah silakan. Nah, setelah ada kata itu saya mantapkan ke dia, saya sampaikan ya udah kita mantapkan, kita komitmen, kita menikah, tapi sebelum menikah kita ziarah dulu ke makam Allah. Alhamdulillah seminggu sebelum pernikahan kita kemarin, 2 minggu ya, karena seminggu sebelum itu kita sudah standby di Malang. 2 minggu sebelum acara kita ziarah sama anak-anak dan memperkenalkan, minta doa restu juga sama keluarga. Bisa dikatakan yang heboh viralnya nih Mas Adi menikahi dengan gadisnya cantik. Nah seperti apa sih Mas gitu kan? Ya, buat saya apa ya, cowok ganteng kalah sama cowok lucu gitu. Jadi buat saya cantik itu nomor sekian, penting akhlaknya baik gitu. Jadi teman-teman menilai saya dapat gratis cantik, ya alhamdulillah, dan memang ini jodoh gitu ya. Saya bersyukur Mami Iren mau menerima kita. Iren yang bikin nggak ragu sama sekali sama Mas Adi apa? Dan yang luar biasanya, keluarga almarhum itu menganggap dia juga anak. Iya, dia selalu, justru kalau
sampai kita sudah menikah kita nggak balik lagi ke Lahat untuk mudik ataupun ziarah, dia nggak mau menerima, tapi kita wajib untuk mudik ke sana ziarah. Jadi tidak membedakan antara almarhum sama dia, tetap sekalian semua anak kita. Itu yang membuat kita makin yakin. Jadi setelah nikah sampai sekarang kayaknya mulai ada liburan ya, 2 bulan lagi. Belum, iya. Jadi Jumat kemarin, sekarang udah mulai aktivitas lagi. Jadi buat saya bulan madu nanti kita fokus di 2020. Karena insya Allah ya doakan mudah-mudahan kita bikin syukuran di Jakarta. Tapi kira-kira rencana memang bulan madunya kemana sih mas? Belum kepikiran yang mana, tapi yang jelas kita akan fokus untuk syukuran dulu. Selesai syukuran kita akan fokus ke pulang. Kalau ngomongin soal tertarik, siapa yang tertarik duluan nih kalau Oh boleh tahu? jelas saya dong. Terus Awalnya, gimana ya? Dikenalinnya itu belum dikasih tahu fotonya, jadi cuma dikenalin sama Ustaz. Saya kenalin mau nggak sama yang nyebutnya Pak Ustaz itu nyebutnya adik sendiri gitu, adik saya kan. Dia sering kok kajian di sini tapi memang belum pernah ketemu kan, sampai akhirnya yang mana sih? Ya udah tunggu aja. Nggak lama dia nelpon, ternyata Pak Ustaz nelpon dia, ini dek nomornya, udah WA-an aja langsung. Pas saya lihat profilnya, wah lanjut. Oh, Mas tadi kan banyak netizen juga yang akhirnya punya pemikiran kalau dari Mas sendiri menenangkan istri ya supaya tidak apa yang berpengertian kayak gitu-gitu gimana? Iya, dia sendiri malah ketawa baca-baca komentar di medsos kita. Bahkan kita ya udah tanggapin aja tapi dengan halus aja, jangan sampai menyinggung mereka. Kan namanya netizen maha benar gitu. Jadi buat kita mah biasa dan dia juga sangat mengerti. Lucu ya balasnya gitu. Bahkan sebelum kita balas pun yang membela kita juga banyak gitu yang komen. Bahkan sampai dia ngaku saya saudaranya Ade Jigo. Saya sendiri nggak kenal sih siapa gitu. Mau apa lu? Kalau mau berhadapan sama saya, sampai bilang gitu. Ya kita sih ingin membalas komen-komen itu tapi yang positif lah, mengajak edukasi bahwa banyak yang menilai di komentar itu belum setahun kok udah menikah lagi gitu. Cuman kan menurut saya jodoh nggak ada yang tahu gitu, nggak. Jadi patokan setahun atau berapa tahun itu bukan berarti kita menolak jodoh kita, tapi memang Allah memberikan jodoh saya sebelum setahun, ya udah kita terima. Kita sekarang mungkin dalam pendekatannya komunikasinya kan WhatsApp juga. Awalnya saya canggung gitu, canggungnya gini, saya sudah punya anak, dia masih sendiri, mau nggak sih gitu. Masih tanya, tapi memang Ustadz itu kalau memang fokus, komit, teruskan. Kalau memang dari awal udah buat main-main atau cuma sekedar mengisi waktu, jangan. Udah, saya dengar dari kata Ustadz, saya fokus, bahkan bisa dibilang kalau ta'aruf nggak ya, karena dia juga kerja di Jakarta. Jadi kadang pada saat liburan, saya libur, dia libur, kita ketemu ngajak makan malam sama anak-anak. tapi bisa dikatakan dari kalangan berbeda ya mas ya, bukan dari kalangan entertain. Nah seperti apa sih? Memang dirimu dari dulu dapatnya pengen yang tidak dalam kalangan entertain kah atau kah? Justru dia duluan di entertain. Dia basicnya kan model dulu sebelum kenal saya, sampai akhirnya ya Allah memberikan saya mungkin memang bukan orang kalangan entertain gitu. Buat saya ya profesinya apapun, kalau memang jodohnya saya terima. Mungkin rencana akhir tahun ada Akhir tahun ini saya masih kerja sama Jigo, jadi mungkin setelah syukuran insya Allah di awal 2020 kita syukuran di Jakarta. Jadi teman-teman juga saya undang, dan setelah itu baru kita fokus untuk honeymoon. Udah? Oke. Ya, Namanya Mbak Iren ya? Iren Maya.